KPK menyematkan status tersangka kepada terbit rencana perangin-rangin dan beberapa pihak dari swasta atas kasus korupsi proyek di lingkup Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saya ingin sapa dan ingin mendapatkan apa update terbaru dari gedung KPK. Ada Siti Badriah yang berada di gedung KPK. Sibat, selamat sore. Sibat, kita ingin mengetahui, publik juga ingin paham bagaimana kemudian Bupati Langkat ini bisa mengatur proyek-proyek yang diduga kuat. Ini juga menjadi sapi perah dari aksi bupati tersebut. Ya, Ferdi, memang kalau kita bicara soal kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Langkat, Sumatera Utara, memang pada malam hari kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menetapkan 6 orang tersangka dari sejumlah pihak yang diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Langkat, Sumatera Utara. Ini kita melihat dulu siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini, yang mana memang dalam konferensi pers yang digelar oleh KPK pada malam hari kemarin ada 6 orang tersangka total yang sudah ditetapkan status hukumnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita melihat ada satu orang yang diduga sebagai pihak pemberi suap, dalam hal ini adalah tersangka beratas nama Muara Perangin Angin yang merupakan pihak swasta. Kemudian ada 5 orang lainnya yang diduga sebagai pihak penerima suap. Dalam hal ini diantaranya adalah Bupati Kabupaten Langkat periode 2019 hingga 2024, yaitu terbit rencana Perangin Angin. Kemudian juga saudara kandung dari Bupati Langkat, yaitu atas nama Iskandar yang juga merupakan Kepala Desa Balai Kasih. Kemudian ada 3 orang pihak swasta lainnya yang juga diduga dalam hal ini sebagai pihak penerima dalam kasus dugaan suap ini atas nama Marcos Surya, kemudian ada Syuhanda Citra, dan juga atas nama Isfi. Nah, kalau kita bicara soal konstruksi perkara dalam kasus ini, memang Fardi, kita lihat di tahun 2020 kemarin, Bupati bersama saudara kandung dari Iskandar ini memang melakukan pengaturan pelaksanaan sejumlah proyek dan infrastruktur di Kabupaten Langkat, di mana dalam pengaturan ini memang Bupati memerintahkan PLT PUPR Langkat dan juga Kabak Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi secara intens dengan Iskandar, yang dalam hal ini Iskandar ini merepresentasikan atau mewakili Bupati Langkat, yaitu terbit rencana Perangin Angin, yang mana dalam hal ini Iskandar ini nantinya akan mengatur terkait dengan pemilihan rekanan dan ditunjuk sebagai pemenang proyek di Dinas PUPR dan juga Dinas Pendidikan di Langkat, Sumatera Utara. Nah, dalam proyek ini memang ada 2 fee yang juga dimintakan oleh sejumlah pihak yang diduga sebagai penerima suap, yang mana ada 15%, yaitu maksud kami ada fee 15% dari proyek yang dilakukan secara lelang, dan juga fee sebesar 16,5% dari proyek yang dilakukan secara penunjukan langsung. Nah, kemudian dari proyek ini ada satu perusahaan yang mana ia memenangkan dan ia mengerjakan 2 proyek dinas tersebut, yaitu untuk Dinas PUPR dan juga untuk Dinas Pendidikan. Yang mana untuk pemenang proyek ini adalah tersangka atas nama Muara Perangin Angin, yang mana dalam hal ini ia diduga sebagai pihak memberi suap, yang mana total proyek yang dikerjakan oleh Muara Perangin Angin ini sebesar 4,3 miliar rupiah. Nah, kemudian setelah dikerjakan oleh pihak rekanan, ada juga proyek yang diduga dikerjakan lainnya oleh sejumlah tersangka yang memang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Nah, kemudian pemberian fee oleh tersangka Muara Perangin Angin ini dilakukan secara tunai, yaitu sebesar 786 juta rupiah, dan uang ini pun yang menjadi barang bukti yang juga diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan memang disebutkan bahwa uang tersebut merupakan sebagian kecil dari uang suap yang diduga dilakukan oleh Muara Perangin Angin kepada sejumlah pihak yang diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun terkait dengan hal ini memang KPK masih terus mendalami dan tidak menutup kemungkinan ada sejumlah tersangka lain ataupun ada sejumlah penerimaan uang lain yang dilakukan ataupun yang diterima oleh sejumlah pihak yang diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan untuk mendalami hal tersebut memang sejumlah pihak yang sudah diamankan oleh KPK dan status hukumnya juga sudah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka ini ditahan untuk 20 hari ke depan, yang mana 6 orang ini ditahan secara tersebar, yaitu ada yang di Pomdan Guntur Jaya, kemudian juga Polres Jakarta Pusat dan juga Polres Jakarta Timur. Ferdi. Sibat, yang juga menjadi sorotan, KPK juga menangkap 3 orang di PN Surabaya begitu ya, 1 orang hakim, panitera dan juga pihak swasta begitu. Apa kemudian, atau maksud saya pengacara, apa kemudian yang bisa didalami soal ini terkait kasus apakah 3 orang yang diamankan KPK di PN Surabaya ini, Sibat? Oke,
Ferdi, terkait dengan kasus dugaan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya, memang tadi sudah dibenarkan oleh PLT juru bicara KPK itu Ali Fikri, yang memang ia membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di PN Surabaya, yang mana ada 3 orang yang diamankan. Dalam hal ini ada yang diduga sebagai hakim, kemudian juga panitera pengganti, dan juga diduga sebagai pengacara. Namun memang sejauh ini memang belum ada keterangan pasti terkait dengan kasus dugaan apa yang menyeret 3 orang yang diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun tadi kami mendapatkan kabar terbaru bahwa nantinya ketiga orang yang diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan di PN Surabaya ini nantinya akan dibawa ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan direncanakan akan tiba pada malam hari nanti di gedung KPK Jakarta. Namun kalau misalnya kita melihat siapa saja yang diamankan, ini memang kita mendapatkan informasi dari juru bicara MA, yaitu Hakim Agung Andi Samsan Ngandro, yang memang menyebutkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah pihak di PN Surabaya ini memang disebutkan dilakukan pada Kamis pagi tadi, yaitu sekitar pukul 5 atau 5.30 pagi tadi, yang mana disebutkan oleh jubir MA, Komisi Pemberantasan Korupsi ini mendatangi PN Surabaya pada pagi hari tadi. Namun untuk mengetahui secara pasti memang pihak MA pun masih menunggu konfirmasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi memang disebutkan juga bahwa memang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini ada 2 orang yang diduga dibawa atas nama Itong Isnaini Hidayat dan juga panitera pengganti atas nama Hamdan. Nah, keduanya ini sudah bekerja atau bertugas di PN Surabaya. Namun yang menariknya memang Ferdi di sini, untuk hakim atas nama Itong Isnaini Hidayat ini memang sebelumnya kalau kita melihat profil dia menjabat sebagai hakim, ini memang sebelum ia bekerja atau bertugas di PN Surabaya, ia sempat bertugas di Lampung dan juga bertugas di Lampung. Dan yang menarik di Bandung maksud kami. Dan yang menariknya ini untuk di Lampung, ia bertugas di PN Tanjung Karang Lampung, dan disebutkan juga bahwa dalam karirnya itu dia pernah membebaskan terdakwa korupsi bahkan 2 orang, yang mana salah satunya adalah mantan Bupati Lampung Timur yaitu Satono, yang mana pada saat itu Satono disebutkan korupsi sebesar 199 miliar rupiah. Dan kemudian ada juga mantan Bupati Lampung atas nama Andi Ahmad, yang mana ia diduga korupsi sebesar 28 miliar rupiah. Namun kemudian setelah dibebaskan oleh hakim atas nama Itong Isnaini ini, kemudian di tingkat kasasi kedua orang mantan pejabat di Lampung ini memang dinyatakan bersalah, sehingga memang keduanya ini sudah divonis, yang mana untuk Bupati Lampung atas nama Andi Ahmad ini divonis 12 tahun penjara, dan untuk Satono ini divonis 15 tahun penjara. Nah, atas putusan yang dilakukan oleh Itong Isnaini ini, yang mana ia membebaskan 2 orang tersangka korupsi ini, memang MA akhirnya memeriksa Itong Isnaini, yang mana dia dinyatakan bersalah dan juga dilakukan skors, dan akhirnya ia tidak bisa bekerja. Dan namun ia setelah diskorsing tersebut, ia baru bisa kembali bekerja di PN Surabaya pada Mei 2020 lalu. Namun terkait dengan operasi tangkap tangan ini, Ferdi, memang kami belum dapat menyebutkan secara pasti terkait dengan kasus apa, karena nantinya KPK masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk mendalami kasus tersebut, apakah ada keterkaitan pihak lain ataupun terkait dengan kasus apa yang menyeret 3 orang yang diamankan oleh KPK di PN Surabaya. Dan nantinya kami masih terus menunggu, Ferdi, karena nantinya direncanakan kalau kita lihat 1 kali 24 jam ini tidak menutup kemungkinan konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di PN Surabaya ini mungkin nanti akan dilakukan pada malam hari nanti di gedung KPK Jakarta. Ferdi. Baik, Sibat, kita tunggu bagaimana status hukum dari sejumlah pihak yang diamankan KPK dalam beberapa operasi tangkap tangan di KPK begitu ya. Terima kasih. Produser lapangan CNN Indonesia Siti Badriah dari gedung KPK Jakarta.